Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Fitriani, anggota dari kelompok 7 yang akan membahas dan memaparkan materi mengenai unsur-unsur pendidikan. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai subjek yang dibimbing atau sosok peserta didik, lalu orang yang membimbing atau seorang pendidik. Yang ketiga itu interaksi antara peserta didik dan pendidik atau dinamakan lain yaitu interaksi edukatif. Yang keempat mengenai isi pendidikan atau materi pendidikan. Dan yang terakhir adalah konteks yang mempengaruhi pendidikan. Untuk pembahasan lengkapnya, silakan disimak video berikut ini. Terima kasih. Baik, membahas mengenai unsur-unsur pendidikan, tentu kita harus paham dulu pengertian pendidikan itu apa. Nah, di sini saya akan memaparkan pengertian pendidikan secara umum dan sumber dari seorang ahli pendidikan. Nah, secara umum, pengertian pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Atau secara sederhana, pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, faham, dan membuat manusia lebih kritis dan berpikir. Oke, dan pengertian pendidikan menurut para ahli itu sangat banyak ya. Ada menurut Ki Hajar Dewantara, ada Ahmad D. Mariba, ada Martinus Jan Lageveld dan lainnya. Nah, yang akan saya angkat yaitu mengenai pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang menyampaikan bahwa pengertian pendidikan adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka menjadi sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tuh, dari pendidikan saja di sini sudah dapat disampaikan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebegitu pentingnya pendidikan menurut sosok Ki Hajar Dewantara. Oke, yang selanjutnya yaitu aku akan membahas mengenai peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian. Oleh karena itu, peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Nah, peserta didik ini memiliki ciri khas yang perlu dipahami oleh sosok pendidik. Ya, yaitu yang pertama, peserta didik ini merupakan individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. Nah, kenapa insan yang unik? Karena anak sejak lahir telah memiliki potensi-potensi yang ingin dikembangkan. Untuk mengembangkan potensi membutuhkan bantuan. Nah, bantuannya itu melalui sosok pendidik yang akan mengarahkan, yang akan mengajarkan dan mengenalkan berbagai hal yang harus diketahui oleh anak-anaknya. Dan sosok yang unik di sini itu insan yang unik karena mereka memiliki daya keinginan tahu yang tinggi, terus memiliki kecenderungan watak dan kepribadian yang berbeda dan lain-lainnya. Lalu yang kedua yaitu merupakan individu yang sedang berkembang. Nah, perkembangan yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik secara wajar, baik ditunjukkan kepada diri sendiri maupun lingkungan. Jadi mereka akan berkembang, mereka berubah, akan terjadi perubahan yang terjadi pada diri peserta didik ini gitu. Tapi mereka itu akan terjadi secara wajar dan berproses gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu individu yang membutuhkan bimbingan individual
moral dan perlakuan manusiawi. Nah, dalam proses perkembangan peserta didik membutuhkan bantuan dan bimbingan. Hal ini menunjukkan bahwa pada diri peserta didik ada dua hal yang menggejala, yaitu keadaan yang tidak berdaya menyebabkan ia butuh bantuan. Hal ini menimbulkan kewajiban orang tua untuk membantunya. Dan yang kedua, adanya kemampuan untuk mengembangkan dirinya. Hal ini membutuhkan bimbingan. Orang tua kewajibannya membantunya. Jadi anak ini kan berkembang, mencari tahu, kepo dengan berbagai hal. Nah, di sini perlu banget bantuan untuk yang ada mengarahkan. Nah, nanti akan dibahas nih, pendidik itu siapa aja, apa aja. Nah, tapi barusan sudah disinggung ya, kita perlu membantunya gitu, ataupun dari pihak orang tuanya, keluarga terdekatnya yang harus membantu membimbing sang peserta didik menuju pengembangan yang baik gitu. Dan yang selanjutnya yaitu individu yang memiliki kemampuan untuk sendiri. Nah, untuk kemampuan untuk dirinya sendiri, jadi mereka akan mempunyai keinginan atau kemampuan untuk berkembang menuju kepada kepribadian, menuju pemikiran yang lebih dewasa, yang lebih matang, yang lebih baik lagi gitu. Oke, yang selanjutnya tadi sudah sempat disinggung ya mengenai sosok pendidik itu apa dan seperti apa. Sekarang akan saya jelasin ya. Yaitu sosok pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik tentunya ya. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam 3 lingkungan. Ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Sebab itu, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan adalah orang tua, guru, dan pemimpin program pembelajaran, latihan, dan masyarakat. Jadi tidak selalu pendidik adalah seorang guru. Orang tua juga adalah itu seorang pendidik. Dan lingkungan di masyarakat pun itu adalah seorang pendidik juga. Gitu, untuk mengembangkan apa yang menjadi tujuan seorang peserta didik. Nah, biasanya seorang pendidik dikolerasikan dengan kewibawaan, dengan suatu hal yang disegani dan lainnya. Nah, itu akan saya bahas di materi selanjutnya ya. Oke, nah sebelumnya sempat disinggung mengenai sosok pendidik harus memiliki kewibawaan. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang akan menjelaskan apa itu kewibawaan, lalu bagaimana kewibawaan akan timbul, dan bagaimana memelihara kewibawaan. Nah, yang pertama yaitu saya akan jawab mengenai apa yang dimaksud kewibawaan, yaitu adalah suatu daya mempengaruhi yang terdapat pada seseorang sehingga orang lain yang berhadapan dengan dia secara sadar dan sukarela menjadi tunduk dan patuh kepadanya. Jadi, barang siapa yang memiliki kewibawaan akan dipatuhi secara sadar, dengan tidak terpaksa, dengan tidak merasa atau diharuskan dari luar. Dengan penuh kesadaran, keinsyafan, tunduk, patuh menuruti semua yang dikehendaki oleh pemilik kewibawaan tersebut. Gitu. Nah, lalu yang kedua, bagaimana kewibawaan ini timbul gitu kan? Gimana tiba-tiba ada melekat pada seseorang? Nah, kewibawaan berdasarkan dari daya yang mempengaruhinya terbagi menjadi 2, yaitu kewibawaan lahir. Nah, kewibawaan lahir ini merupakan kewibawaan yang timbul karena berasal dari lahiriah seseorang, seperti bentuk tubuh dan tinggi besar, pakaian lengkap, rapi, suara yang khas dan lantang. Kondisi fisik tersebut dapat menimbulkan kewibawaan lahir gitu. Jadi yang secara timbul memang dari lahirnya gitu, tidak dibentuk secara otodidak atau bagaimana. Jadi memang secara lahiriah sudah terbentuk kewibawaan gitu. Yang kedua, kewibawaan batin, yaitu yang didukung oleh keadaan batin seseorang, seperti adanya rasa cinta,
kelebihan batin berupa rasa tanggung jawab, dan adanya ketaatan kepada norma, kepada sebuah aturan. Jadi akan terbentuk sebuah kewibawaan ketika seseorang memiliki rasa cinta, kasih sayang, tanggung jawab, dan ketaatan kepada sebuah aturan. Itu. Lalu yang terakhir pertanyaannya itu bagaimana memelihara kewibawaan itu sendiri. Nah, ibarat cahaya lampu, bagaimanapun juga kewibawaan dapat memudar jika tidak dirawat dan dibina. Nah, di sini ada 3 sendi kewibawaan yang menurut M.J. Langeveld harus dibina, yaitu kepercayaan, kasih sayang, dan kemampuan. Nah, kepercayaan di sini yaitu pendidik harus percaya bahwa dirinya bisa mendidik dan juga harus percaya bahwa peserta didik dapat dididik. Jadi yang pertama itu modal yakin dulu deh, percaya dulu gitu. Yang kedua yaitu kasih sayang. Kasih sayang mengandung 2 makna, yakni penyerahan diri kepada yang disayangi dan pengendalian terhadap yang disayangi. Dengan adanya sifat penyerahan diri, maka pada pendidik timbul kesediaan untuk berkorban dalam bentuk konkretnya, berupa pengabdian dalam bekerja. Pengendalian terhadap yang disayangi dimaksudkan agar peserta didik tidak berbuat sesuatu yang merugikan. Jadi emang iya kan, jadi ketika kita sudah mencintai sesuatu hal, ketika kita sudah membangun chemistry, kasih sayang kepada satu hal, pasti akan terbentuk suatu pertanggungjawaban dan pengloyalitasan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, kayak gitu. Lalu yang terakhir, kemampuan. Nah, kemampuan mendidik dapat dikembangkan melalui beberapa cara, antara lain pengkajian ilmu pengetahuan, kependidikan, mengambil manfaat dari pengalaman kerja, dan lain-lainnya. Tentu ketika kita ingin mengaplikasikan kewibawaan kita harus sudah memiliki kemampuan, sudah memiliki skill yang akan kita sampaikan, yang akan kita berikan kepada peserta didik kita, sehingga kita sudah matang, kita sudah maksimal, kita bisa memberikan kebermanfaatan ilmu dan menunjukkan sifat wibawa yang dimiliki. Oke, yang selanjutnya mengenai materi isi pendidikan atau materi pendidikan. Nah, isi pendidikan ini merupakan materi-materi yang diajarkan dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, negara ke arah yang lebih baik lagi. Jadi ya kita sudah dari judulnya saja kita sudah paham ya materi pendidikan. Jadi tentu hal yang akan kita sampaikan, ilmu yang akan kita manfaatkan, ngalirkan gitu kepada para peserta didik kita agar mereka bisa paham gitu ya, sesuai dengan tujuan pendidikan itu apa gitu. Baik, materi selanjutnya yaitu interaksi antara peserta didik dan pendidik atau dinamakan lain interaksi edukatif. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pendidikan. Nah, jadi interaksi ini dalam sebuah pendidikan atau edukasi sangat diperlukan adanya. Jadi jangan sampai hanya jadi hanya mendengarkan peserta didik hanya mendengarkan, hanya menyimak, tapi tidak terjadi interaksi, apalagi tidak terbangun chemistry. Karena ketika kita sudah membangun interaksi dan chemistry kepada antar pendidik dan peserta didik, maka peserta didik pun akan lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh pendidik, kayak gitu. Jadi ketika teman-teman nanti menjadi seorang pendidik harus bisa membangun interaksi kepada peserta didik yang bisa menggunakan metode lain atau enggak alat-alat pendidikan yang lainnya sebagai media menyampaikan interaksi tersebut. Salah satunya seperti membuat video pembelajaran
lalu ada diskusi melalui voice note ataupun Google Meet. Itu merupakan media untuk berinteraksi, ada tanya jawab seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mengenai materi konteks yang mempengaruhi pendidikan. Nah, ada dua nih konteks yang mempengaruhi pendidikan, yaitu alat dan metode pendidikan dan juga lingkungan pendidikan. Nah, yuk kita bahas alat dan metode pendidikan, yaitu alat yang dimaksud di sini adalah berbagai alat atau media pembelajaran yang dapat menyokong hingga mengembangkan lingkungan pembelajaran menjadi lebih kondusif dan efisien tentunya dalam pelaksanaannya. Alat dapat sesederhana spidol, papan tulis, proyektor, ataupun media lainnya seperti membuat PowerPoint di slideshow, presentasi gitu ya, hingga ke media pembelajaran berbasis teknologi. Kan sekarang lebih maju juga ya gitu, walaupun sebenarnya media seperti Google Meet dan Zoom itu sudah cukup lama, tidak terlalu baru sih, maksudnya ya sudah cukup lama, tapi lebih nge-up banget tuh di masa pandemi dikarenakan terbatasnya ruang untuk bertemu tatap muka, jadi menjadikan Google Meet ataupun Zoom sebagai media untuk berinteraksi antara peserta didik dengan seorang pendidik. Dan yang B yaitu lingkungan pendidikan. Merupakan tempat manusia berinteraksi timbal balik sehingga kemampuannya dapat terus dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Lingkungan pendidikan sering dihubungkan dengan pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi pendidikan itu tidak hanya selalu mengenai sekolah, tidak harus selalu di tempat mengaji, tapi merupakan satu lingkup yang dinamakan dengan pusat pendidikan, yaitu harus menyangkut jadi kayak balance, terus menyatu padu antara keluarga, sekolah, dan masyarakat yang saling mendukung agar mendapatkan pendidikan yang optimal.